Halo, halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Batara Energi. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sebuah topik yang sangat penting, yaitu bahaya kebakaran pada sistem PLTS, khususnya kebakaran pada panel surya. Ya, beberapa hari yang lalu saya mendapatkan informasi lewat WhatsApp. Ada kebakaran pada sebuah rumah sakit yang disebabkan dari terbakarnya panel surya di atap rumah sakit tersebut. Jadi saya tertarik untuk membahas risiko kebakaran pada sistem PLTS, khususnya kebakaran pada panel surya. Mengapa kesadaran akan risiko kebakaran ini penting? Ya, karena selain risiko kerugian yang ditimbulkan, baik material maupun non-material, juga ada ancaman pidananya, teman-teman. Ini semua diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Oke, saya tunjukkan ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di file Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 halaman 26 ya. Ini halaman 26. Pada bab 15 tentang ketentuan pidana pasal 49, ini tentang setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin, maka akan dipidana dengan penjara sekian dan denda sekian. Untuk tentang bahaya kebakaran sendiri, itu diatur lewat, ya ini pasal 50 ya. Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat 1 yang mengakibatkan matinya seseorang karena tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Kemudian ayat kedua, apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau IU PTL atau pemegang izin operasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Jadi kalau yang ayat 1 ini umum ya, kalau orang biasa. Kalau yang kedua ini kalau dilakukan oleh pemegang IU PTL atau pemegang izin operasi, ini dendanya 1 miliar. Tapi penjaranya sama 10 tahun. Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 2, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi juga diwajibkan untuk memberi ganti rugi kepada korban. Jadi selain penjara 10 tahun, denda, juga ganti rugi. Penetapan dan tata cara pembayaran ganti rugi dimaksud pada ayat 3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian ada lanjutannya di pasal 51, setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenaga listrikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat 1 sehingga mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik dipidana dengan penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Jadi kalau ini menyebabkan kelangsungan penyediaan tenaga listrik terganggu ya, ini penjaranya 3 tahun, dendanya 500 juta rupiah. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan terputusnya aliran listrik sehingga merugikan masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 2,5 miliar. 2 miliar 500 juta rupiah. Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya, kalau ini tentang ini ya, pencurian listrik nih, secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Nah, jadi di sini kesimpulannya sanksinya cukup berat ya, teman-teman. Ada penjara dan denda, kemudian juga ada ganti rugi. Nah, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 ini mengatur tentang keselamatan ketenagalistrikan atau K2. Kalau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 itu tentang K3 ya. Kalau ini tentang K2. Bedanya K3 dengan K2, kalau K3 itu keselamatan orangnya, keselamatan pekerjanya, tapi kalau K2 itu keselamatan pekerjanya atau orangnya, kemudian instalasinya, kemudian lingkungannya, bangunan dan lain-lain, juga masyarakat sekitar. Nah, jadi ini lebih komprehensif di K2.
Ya, jadi perlu disadari bahwa sistem PLTS itu adalah sistem ketenaga listrikan ya, teman-teman. Pada saat kita memasang sistem PLTS, kita pasang solar panel di atas atap itu, kita sedang menginstal sistem ketenaga listrikan ya. Jadi bukan pasang kanopi ya, teman-teman. Jadi ini pekerjaan yang risikonya tinggi dan ada pidananya kalau melanggar aturan undang-undang gitu. Jadi tidak bisa sembarangan. Lalu pertanyaan yang timbul adalah yang pertama, seberapa seringkah insiden kebakaran pada sistem PLTS itu muncul? Maksudnya dalam 1 bulan atau 1 tahun ada berapa kasus insiden kebakaran yang terjadi dalam satu area? Kemudian itu terjadi di skala residensialkah atau skala CNI atau power plant IPP gitu. Dan yang kedua, faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan risiko atau potensi kebakaran itu meningkat. Dan yang ketiga adalah langkah mitigasi apa saja yang perlu dilakukan agar risiko kebakaran ini hilang gitu, tidak pernah terjadi pada sistem PLTS kita. Untuk menjawabnya, saya coba bandingkan dengan kasus-kasus kebakaran yang ada di dunia. Sumber videonya ada di kolom deskripsi ya. A year to see what he thought about, are they a good company? Is he getting what he thought? And he loved it, so I went with the company. He says at first his experience was great, but then about 4 months in, he got a call from a neighbor telling him to get home right away because some of the panels were on fire. They contacted another guy who ran and cut the power off and jumped up on the roof with a hose and then actually sprayed it out. Ya, di sini teman-teman bisa lihat bahwa kebakaran itu timbul dari solar panel yang terbakar ya. Ini teman-teman bisa lihat itu solar panelnya sampai hancur. And this is what set things off. April 14th, 2020. Flames shot out from the solar system on the warehouse's rooftop. An incident report obtained by Fox 26 News shows the initial call to Fresno firefighters was 20 solar panels on fire. Ya, kalau sebelumnya itu di skala residensial, kalau yang ini di skala komersial dan industri. Ini terjadi di atapnya milik Amazon. Jadi kita lihat di situ bahwa petugas pemadam kebakaran tidak bisa langsung melakukan pemadaman api yang membakar solar panel. Dia harus menunggu sampai sistem itu di-energize dulu, dimatikan dulu, baru mereka bisa melakukan pemadaman. Dan itu harus nunggu beberapa menit. Dan dari beberapa menit tersebut bisa bayang ya berapa kerugian material yang ditimbulkan. And it wasn't alone. In a survey of modules in the field, we found less than 0.05% had module defects or needed warranty claims on them. Solar panels, when they're operating correctly, can be really safe on your rooftop. DeLine says panels aren't usually the problem. In a lot of cases, root causes have turned up either ya, jadi menurut Bapak ini akar masalahnya itu adalah biasanya dari crimping kabel, crimping konektor yang tidak benar, kemudian dari pemilihan komponen yang tidak benar, yang buruk, kemudian mencoba melakukan penghematan dengan mengurangi kualitas material yang digunakan. Ya, ini akrab sekali ya dengan kejadian di sekitar kita ini. Nick Gromyko is the founder of the International Association of Certified Home Inspectors. The association's members complete about 55 million inspections a year. The quality control on a solar panel is very good. It comes out of a factory. But the installation doesn't come out of a factory. The installation can be different from house to house. He says a third-party inspection can run anywhere from about $150 to $200. You could be eating dinner and not know that you've lost your entire roof till the neighbor comes over and tells you. So there is some risk to having these systems on top of roofs, and you should do what you can to mitigate those risks, especially since the cost to mitigate those risks are very small.
DeLine says you can limit that risk by really doing your research. Get a number of different quotes when you're trying to get a solar installation picked out. Finding a local installer that can stand by their business that's been around for a while also helps a lot. In a statement, an Amazon spokesperson said the cyber giant has since built a, quote, team of dedicated solar experts to oversee the construction operations and maintenance of our systems in-house to ensure the safety of our systems. It continues to work toward its goal to power its operations with 100% renewable energy by 2025. So far, it's at 85%. Liz Gonzalez, Fox 26 News. A whistleblower who previously worked at Tesla accused the company of intentionally failing to disclose fire risks caused by defective connectors. He filed a wrongful termination lawsuit accusing Tesla of ignoring and later firing him after he raised safety concerns about roof racking components that Tesla was installing. He took his accusations to the feds. In December, the U.S. Securities and Exchange Commission confirmed to a number of news outlets it is investigating Tesla over solar power system defects. We reached out to Tesla for comment, but did not hear back. Ya, ini juga di skala CNI ya, komersial dan industri. Ini teman-teman bisa lihat bahwa kalau solar panel itu kalau sudah terbakar, itu apinya nggak akan berhenti-berhenti selama matahari masih bersinar. Karena sumber energinya itu dari matahari teman-teman, bukan dari bahan bakar yang lain. Jadi ya selama matahari masih bersinar, ini solar cell dari tiap solar panel itu kan masih menghasilkan listrik. Dan kalau ada short atau arcing pada sistem PLTS, maka bisa menimbulkan kebakaran dan apinya ini nggak akan padam teman-teman sampai kita harus putus koneksinya dan biarkan solar panelnya terbakar sampai habis dulu gitu. Kebayang ya kalau ini rumah dengan api yang terbakar sama berjam-jam, itu kayaknya rumahnya udah habis teman-teman. Ya, kalau ini di skala IPP ya, power plant, ground mounted, itu teman-teman bisa lihat ada DC blast, itu apinya berasal dari kemungkinan dari combiner box atau dari konektor. Dan ini IP-nya nggak berhenti-berhenti teman-teman selama matahari masih bersinar. Dan orangnya tidak bisa melakukan apa-apa di situ karena sangat berbahaya. Ya, setelah melihat beberapa video tersebut, ada beberapa kesimpulan yang saya dapatkan, yaitu kebakaran pada panel surya sendiri itu cukup jarang terjadi ya teman-teman, tetapi bukan berarti risikonya sepenuhnya tidak ada. Panel surya umumnya dianggap aman karena tidak menggunakan bahan bakar atau memiliki bagian yang bergerak secara mekanis. Namun ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kebakaran pada instalasi panel surya. Beberapa di antaranya melibatkan kegagalan sistem atau kesalahan instalasi. Nah, ini adalah beberapa penyebab potensialnya. Salah satunya yaitu yang pertama kegagalan komponen. Jadi beberapa komponen di dalam sistem PLTS itu ada inverter, ada kabel dan konektornya, dan juga solar panel dan baterai. Inverter mengubah listrik searah yang dihasilkan oleh panel surya menjadi listrik bolak-balik yang dapat digunakan oleh rumah atau diekspor ke grid. Kegagalan inverter ini bisa menyebabkan overheat atau kebakaran. Yang kedua, untuk kabel dan konektor, kegagalan pada kabel atau konektor dapat menyebabkan panas berlebih dan potensi kebakaran. Ini kalau kita menggunakan kabel yang kualitasnya jelek atau ukurannya terlalu kecil, sementara arus yang melewatinya itu lebih besar dari kapasitas hantar arusnya, maka kabel akan mengalami panas dan lama-lama membara, kemudian menyebabkan kebakaran.
Kemudian untuk solar panel, pada solar panel, sel yang mengalami shading atau tertutup kotoran akan menjadi lebih panas akibat internal resistance yang lebih besar dari sel lainnya. Jika tidak dimitigasi, misalnya dengan melakukan PV module cleaning, maintenance, pemeriksaan secara rutin, maka panas berlebih dari solar cell tersebut dari hotspot dapat menyebabkan backsheet pada solar panel meleleh, ya hangus bahkan terbakar. Jika solar panel terbakar, apinya tidak akan padam selama matahari masih bersinar seperti yang teman-teman lihat di video yang tadi. Ya, dari solar panel sudah, dari inverter sudah, dari konektor MC4 sudah. Yang berikutnya dari baterai ini. Nah, baterai ini kan fungsinya sebagai penyimpanan energi ya teman-teman. Satu baterai lithium itu satu modulnya biasanya kapasitasnya 5 kWh, ada juga yang 7,6 kWh, ada juga yang 10 kWh. Nah, ini banyak orang yang tidak terindra ya, 5 kWh itu sebesar apa gitu, dan 10 kWh itu sebesar apa. Yaitu 5 kWh itu sangat dahsyat ya teman-teman. Kalau misalnya energi itu dilepas dalam waktu yang bersamaan itu sangat dahsyat. Jadi baterai lithium itu tidak bisa dianggap enteng gitu. Nah, kalau baterai lithiumnya sendiri, baik lithium ion yang dari sel 18650 itu atau lithium iron phosphate yang banyak digunakan di sistem PLTS itu sebetulnya cukup aman ya. Apalagi lithium iron phosphate, dia bisa tahan suhu lebih tinggi daripada lithium ion. Jika kita menggunakan BMS, dijaga pada suhu kerja yang sesuai pabrikan, kemudian di-charging dengan tegangan charging dan arus charging yang sesuai, kemudian di-discharge sesuai dari spesifikasi datasheet dari pabrikan, maka tidak ada masalah nih teman-teman. Tapi perlu dilihat juga bahwa performa baterai lithium itu juga tergantung dari suhu lingkungan di sekitarnya. Apakah suhunya panas atau suhunya dingin. Dan banyak orang yang tidak memperhatikan aspek-aspek tersebut. Ada yang BMS-nya dicabut, ada yang sensor suhunya dicabut gitu. Sehingga mengurangi aspek keselamatan dari baterai lithium dan itu meningkatkan potensi kebakaran gitu pada baterai. Dan kalau baterai itu sudah terbakar, kita tidak bisa melakukan pemadaman menggunakan apar biasa ya. Jadi kita harus menggunakan apar yang khusus untuk baterai lithium. Jangan sekali-sekali atau jangan coba-coba memadamkan api yang ditimbulkan dari kebakaran baterai lithium dengan menggunakan air atau sabun dan sejenisnya. Perlu diingat bahwa lithium itu logam alkali golongan 1. Logam alkali golongan 1 itu kalau ketemu air malah jadi api. Dan itu yang menyebabkan apinya bertambah besar karena kita siram dengan air. Jadi jangan sampai disiram dengan air tapi menggunakan cairan khusus untuk memadamkan kebakaran dari baterai lithium. Kemudian kegagalan pada sistem kontrol dan monitoring. Ya, kalau sistem kontrol dan monitoring ini tidak bekerja dengan baik, tidak bekerja sebagaimana mestinya, maka event-event yang krusial, yang kritikal, misalnya ada overheat atau ada kegagalan pada sistem charging, pada sistem inverter, ini operator atau pengelola tidak dapat melakukan tindakan dengan cepat. Ini misalnya ada sensor-sensor yang tidak bekerja dengan baik atau sensor bekerja dengan baik tapi jaringan komunikasinya sedang offline sehingga pada saat ada alarm operator atau pengelola tidak mendapatkan notifikasi. Ini juga berbahaya. Jika sistem mengalami overheat ini bisa dapat menyebabkan kebakaran. Ya, kemudian yang berikutnya adalah faktor arus hubung singkat atau short circuit. Bahasa kitanya korslet ya.
Nah, kesalahan dalam desain atau instalasi dapat menyebabkan arus pendek atau arus hubung singkat yang menyebabkan panas berlebih dan kebakaran. Komponen atau kabel yang mengalami short circuit akan menimbulkan percikan api, arcing, bahkan ledakan atau blast. Jika terjadi terus-menerus, kabel dan busbar itu bisa membara dan meleleh kemudian membakar komponen lainnya. Ya, yang terakhir adalah faktor lingkungan atau faktor eksternal seperti sambaran petir atau gangguan mekanis akibat badai. Sambaran petir ini ada dua ya, direct strike, sambaran langsung maupun indirect strike atau induksinya. Yang berbahaya ini kalau terjadi sambaran langsung, maka itu solar panel bisa terbakar bahkan bolong ya. Untuk gangguan mekanis dari badai, itu bisa menyebabkan tekanan mekanis atau tarikan pada konektor sehingga konektor menjadi longgar. Dan konektor yang longgar inilah yang dapat menyebabkan arcing, dan arcing ini yang menimbulkan panas, dan panas yang berlebih ini bisa menimbulkan api, teman-teman. Saya pernah berdiskusi dengan teman-teman di IPC lain. Mereka sudah membangun PLTS skala puluhan megawatt. Jadi ini PLTS untuk industri dan IPP ya teman-teman, bukan skala komersial maupun residensial lagi. Jadi memang di lapangan itu banyak kendala terutama dari konektor MC4 yang bermasalah. Tapi nggak sering ya teman-teman, kalau sering ya semua pembangkit itu pasti sudah bermasalah sekarang. Nah, masalah pada MC4 itu ada 4 faktor teman-teman. Yang pertama adalah kualitas konektor MC4 yang jelek. Jadi memang ini masalah dari procurement yang bermasalah. Yang kedua adalah kualitas dari crimping tool untuk melakukan crimping. Jadi ini problem pada hand tool ya teman-teman. Yang ketiga adalah proses crimpingnya yang nggak benar. Jadi kadang teknisi di lapangan itu mengakali crimpingnya menggunakan tang long nose ya, tang lancip dan tang kombinasi. Jadi bukan menggunakan tang khusus untuk crimping MC4. Dan ini yang banyak bermasalah karena menggunakan tang lancip atau tang kombinasi untuk crimping konektor MC4. Yang keempat adalah masalah cross-matting. Cross-matting ini adalah dua konektor MC4 male-female yang berasal dari pabrikan yang berbeda. Makanya disebut cross-matting. Cross-matting ini ada yang bermasalah di konektornya yaitu tidak presisi sehingga tidak rapat, longgar begitu. Dan konektor yang longgar inilah yang menyebabkan arcing, dan arcing ini lama-lama menjadi panas dan menimbulkan api sehingga menimbulkan kebakaran. Nah, solusi untuk mengatasi masalah pada MC4 yaitu yang pertama ya kita harus menggunakan konektor MC4 yang berkualitas teman-teman, jangan konektor MC4 yang abal-abal. Yang kedua, crimping toolnya juga harus bagus ya, harus berkualitas, jangan menggunakan crimping tool yang nggak jelas gitu mereknya. Yang ketiga, teknisi yang melakukan crimping itu harus teknisi yang terampil atau terlatih, jangan teknisi yang asal-asalan gitu. Dan yang keempat, pada saat melakukan cross-matting, pastikan cross-mattingnya diuji lagi teman-teman. Tambahan, ya nanti setelah sekian bulan ini semua konektor itu harus dipantau dan diperiksa lagi ya. Di video selanjutnya saya akan membahas lebih dalam mengenai konektor MC4 ya, dari segi sejarahnya bagaimana dan bagaimana cara melakukan crimping MC4 yang benar. Jadi teman-teman yang tertarik untuk memperdalam mengenai konektor MC4, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel Batara Energi. Lalu langkah mitigasi apa yang harus dilakukan untuk mencegah atau menghilangkan potensi risiko kebakaran agar tidak terjadi pada sistem PLTS kita?
Nah, yang pertama adalah desainnya, teman-teman. Dari proses perancangan atau perencanaan itu harus benar, sesuai standar, terutama standar safety-nya. Teman-teman harus aware di sana ada standar IEC, ada standar SNI. PUIL itu termasuk standar SNI untuk instalasi listrik ya, teman-teman. Yang kedua, proses procurement-nya. Proses procurement-nya juga harus benar. Pastikan komponen yang kita beli itu sesuai standar, berkualitas, dan tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Dan yang ketiga adalah proses instalasinya itu juga harus benar dan diawasi ya, teman-teman. Yang keempat, teknisi yang melakukan instalasi itu pastikan sudah di training dan mereka bisa melakukan instalasi dengan benar sesuai standar ya. Yang kelima adalah kegiatan O&M tidak boleh ditinggalkan. O&M ini ada 3 jenis ya teman-teman. Yang pertama adalah preventive maintenance, yang kedua adalah corrective maintenance, yang ketiga adalah conditional maintenance. Preventive maintenance ini untuk pencegahan, dilakukan beberapa bulan sekali melalui inspeksi visual, electrical maupun thermal ke komponen-komponen PLTS. Yang kedua adalah corrective maintenance, yaitu melakukan repair atau penggantian pada komponen yang bermasalah atau akan bermasalah. Yang ketiga adalah conditional maintenance. Nah, teman-teman jangan sampai meninggalkan kegiatan O&M ini ya. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar istilah yang cukup populer ya kalau di grup, terutama grup Facebook, itu istilah pasang dan lupakan ya. Nah, kalau di Batara Energi ini kami ada 4P, yaitu perencanaan, pemasangan, pemantauan, dan pemeliharaan. Jadi keempat-empatnya ini wajib teman-teman. Kalau teman-teman tidak melakukan perencanaan dengan baik, terus pemasangannya enggak benar, kemudian dari pemantauan tidak dilakukan, dan tidak ada pemeliharaan, ini kemungkinan besar sistem PLTS-nya pasti akan bermasalah, teman-teman. Saya kira demikian yang bisa sampaikan mengenai pencegahan risiko bahaya kebakaran pada sistem PLTS. Jika ada informasi saya yang kurang akurat atau tidak benar, mohon koreksinya di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.